Halo guys, jumpa lagi bersama channel kami di Gonggomen Channel. Kali ini gue kedatangan narasumber nih, salah satu teman SMA gue. Langsung aja kita jumpa dengan jawaban sebelah gue nih ya. Dan orangnya udah ada di sebelah gue nih, namanya Rangga, biasa dipanggil Lawen nih. Kalau teman-teman seangkatan gue sih pasti udah pada tahu siapa dia gitu kan. Langsung aja kita ngobrol langsung sama dia. Halo, Be. Kan, sehat. Sehat. Terima kasih nih sudah diundang mampir ke channel Gonggomen Channel ya. Yoi. Untuk isi podcast. Nostalgia gitu kan. Kita mau bicarain tentang sepak bola nih, Be. Boleh, Soalnya kan. Dulu kita apa tuh? Tim-tim Ya, cerek lah. tim rintis dari bawah ya waktu SMA kalau nggak salah tahun 2004 ya kan Aron ya. 2004. Udah Jadi- berapa tahun yang lalu ya. Yang gue inget tentang Lawen kalau misalnya gue mau cerita nih, gue agak kesel dulu sama dia nih. Soalnya waktu pertama kali gue ikut audisi lah kalau bahasa sekarang ya, kalau dulu mah seleksi gitu. Gue keselnya waktu gue seleksi ya, gue datang tuh, kita sekolah siang ya. Masuk siang kelas 1 Siang, kalau nggak salah. terus kita datang pagi kan, gue nggak punya teman sih waktu itu ya. Gue datang sendirian ke sono, terus tiba-tiba dulu tuh sama anak 48 lah, anak Pangkalan Jati semua itu kan. Yang gue keselnya tuh abis seleksi, kenapa nggak gue nggak kepilih gitu. Nah, terasa-rasanya setelah gue masuk sekolah, gue cari tahu kenapa gue nggak kepilih. Perasaan gue nggak jelek-jelek amat gitu ya. Ternyata ada pilih kasih ya. Seniornya anak 48 juga, suwe banget tuh si anjir. Di 2004 ya, waktu itu masuk siang kalau nggak salah kita kelas 1 kebetulan ada seleksi untuk ekstrakurikuler sepak bola tuh. Oh iya, bener. Jadi anak-anak baru kelas 1 terutama diseleksi lah. Dia kenal awal mula Roni di Di situ lapangan. kayaknya nggak kenal deh kita, soalnya Belum ya? belum. Masih di Waktu ya? itu belum jadi kiper lah kayak gitu. Soalnya waktu kalau misalnya gue latihan sekali 2 kali gue selalu golin kan, dan itu kipernya bukan lu sih. Cuman suatu waktu lu pernah sekali tetap gue digolin sih. Nah setelah itu, wah itu tuh anak SSB apa Pemuda Jaya ya begitu ya? Apa Pemda? Nah, Pokoknya pokoknya Malang itu ya. dulu salah satu sekolah sepak bola di Bekasi, kebetulan ya mungkin hoki masuk sekolah itu yang nggak punya nama, ya alhamdulillah kepilih Pak Martin waktu itu. Pak Martin ya. Bukan masalah ini juga sih, seniornya anak-anak satu tongkrongan, cuma lebih ke beruntung sih ya. Kebetulan mungkin ada yang lebih bagus, cuma usahanya lebih keras ya Ron. Mungkin kalau nggak ada keberuntungan juga bisa juga sampai pada akhirnya kenal Roni, kenal Dodi, Burhan, segala macam lah itu satu angkatan. Mungkin Burhan tuh teman dekatnya Bang Roni nih. Dari dalam hal apa nih? Perasaan dulu kalau misalnya kita itu pionir ya, kalau misalnya untuk kan dulu kita futsal itu baru-baru ya baru muncul ya. belum lama. lama banget. Terus kita ada kegiatan tuh dari sepak bola juga ke futsal ya. Ya, Nggak salah kan dulu kan salah satu pencetusnya tuh bahas futsal ya. bareng kita berdua kalau nggak salah ketuanya beliau nih, Roni ketuanya dulu dan kaptennya. Masa sih? Walaupun imut begini ya mainnya paling licin lah dulu pada zamannya. Dulu, Jadi coy. kakak-kakak kelas itu kagum lah sama Roni, termasuk guru-guru, apalagi Pak Martin. Pak Martin Colian. Saya kan guru olahraga waktu kepala sekolah. Dulu sebelum ke futsal kita lapangan besar kenal, ada beberapa ada anak SSB juga ya, si Ada. Dodi termasuk Persigawa Iya, anak juga, Persigawa juga lumayan bagus mainnya. Gear, terus Dia waktu itu belum tampil menurut gua. Dia itu baru kelas 2, kelas 3 lah. ya Gear juga belum. Lalu Minim Ada. banget yang gua kesel tuh di Cepe ya, sama kita ya, sama 100 tuh panggilnya Cepe tuh di belakang kuburan Cina. Kalau misalnya sekarang sih udah bagus banget. bagus, tapi dengan fasilitas yang seadanya. Cuma waktu itu yang gue ingat dari Roni sendiri apa ya Ron ya? Benar-benar dari bawah ya? Dari ekskul Kita itu cuman satu hobi, yang satu inilah, satu tujuan lah. Waktu itu kita sama-sama suka bola gitu. sama-sama
masuk ke bola. Terus ya awal mula ekskul itu punya prestasi di angkatan Kita kali Roni ya, sama angkatan gua kita ya. sendiri, ikut event keluar sekolah juga diizinkan. Cetusnya ya Roni sama saya Sama waktu teman-teman itu, lah ya sama waktu itu ya. teman-teman. Mungkin lupa juga pengurusnya siapa aja waktu itu, gue juga agak lupa. Cuman yang gue inget itu, nggak gue inget sih sebenarnya, gue kesel aja waktu dia nih doi ini kiper coy. Cuman kalau sama gue nggak pernah mau jadi kiper, maunya jadi striker, mulu striker apaan tau? Jadi Kenapa apa ya? sih? Lu kan kiper, asal usulnya kiper. Kenapa tiba-tiba maunya striker gitu? Sementara di CP kan nggak ada kiper yang ya waktu itu belum ada lah ya. Oke, ini jawab pertanyaannya Roni ya, guys ya. Awal mula, kenapa kok di 100 kadang kiper, kadang striker? Jadi waktu kecil tinggal sempat di Rawabadak atau di Priuk Ya. Wah, dari gang kecil lah. Itu nggak mau jadi kiper memang, jadi striker. Main bola juga dari gang sempit, otodidak. Lalu pindah ke Curug. Di Curug itu Curug tuh Kalimalang guys. Kalimalang lah, Pondok Kelapa. Lalu dari situ ikut SSB sebentar, nggak lama. Itu juga bukan jadi kiper. Jadi kiper karena terdesak waktu itu ada event, stok kipernya nggak banyak. Jadi karena kadang kalau syuting latihannya itu tembak-tembakan nggak ada kiper, kurang untuk event tersebut. Lupa nih pelatih kiper siapa, ditunjuk lah. Sampai saat ini tetap ya, udah nggak tetap sih ya, udah lebih ke fun yaitu kiper. Salah satu SSB di Bekasi, lapangannya sekarang sudah jadi alun-alun. Dulu barengannya sebentar tuh Jisung, Ibsan, Mai Permana, sampai saat ini masih berteman juga. Sebentar, dan di SMA ya makanya kadang nalurinya untuk maju masih ada, kiper juga masih ada, Ron. Dulu seringnya sih selisih paham sih sama dia nih. Sering ya namanya remaja tanggung lah itu. Selisih paham mulu. Padahal dia jago cuman nggak mau jadi kiper. Gue nggak ngerti gitu. Sementara gue butuh kiper waktu itu. Ditunjuk nggak mau, menunjuk orang lain. Cupu coy waktu itu. Coba diinget-inget ya. Pernah gak kita event waktu itu ke Kalakap ya di yang PTK nih, gue inget gak? Ya, Kan waktu penyisian kan kita menang sekali WO, sekali menang tuh, 2 kali menang kita masuk ke babak selanjutnya, babak selanjutnya fase ya. gugur, Pas waktu yang gue bikin kesel ya, kita gabung sama anak kelas 2 waktu itu ya. Ya, kita kelas 3. Kita anak kelas 3 cuma berapa orang lah anak kelas 3, terus anak kelas 2 nya aduh cukup mengkhawatirkan lah menurut gue nggak punya kiper waktu itu. Maksudnya gue agak meragu gitu kan dengan kapasitas, harusnya dia yang ini yang tampil di kiper itu dia gitu. Sampai akhirnya pas pertandingan itu ya gue keadaannya waktu itu agak meriang lah, jadinya gue di pertandingan itu nggak main satu babak ya, nggak main satu babak. Satu pertandingan kalau nggak salah. Satu babak kayaknya pas di babak selanjutnya itu. Iya, satu babak, kan gue masih di babak kedua tuh. Dan kondisi ketinggalan lah 3-1 kalau nggak salah ya. Lupa lawan apa tuh ya? YPI 45 gue inget. Oh, YPI ya? YPI 45. Iya. Gue masih inget banget itu. Terus Nah, gue kayak yang jadi kayak pahlawan gitu coy. Masuk terus 3 sama kan, sampai akhirnya adu penalti. Nyeselnya tuh kenapa nggak gua ikut itu ambil penalti ya. Lo bayangin aja, kayaknya enak aja pas kita mau nendang penalti nih, disorakin doi, lawe dari tribun kan, anak-anak CP semua supporter, anjir banget, kesel banget ya kenapa enggak gua, padahal kan begitu ada cewek-cewek yang masuk, kagak masuk ngambang anjir. apa ya Rade? Kesel Sebenarnya banget ya. bukan nggak mau jadi kiper. Edisi sebelumnya itu di Bekasi, ya itulah awal Yang mula pertama sempat ya. dikenal juga. Perwakilan dari Jakarta cuma main di Bekasi dan lolos tuh kalau nggak salah tuh. Dalam sejarahnya nggak ada lah tuh SMA kita bisa lolos. Sampai saat itu ya beberapa dari situ pun udah ada yang sempat kenal lah, termasuk ya rival-rival juga sebagian waktu itu ya. Dulu kita rivalnya sama Pusaka mainnya top ya. Jauh Ron. Ya kan rival, paling nggak kita punya takaran lah, kita harus ngalahin dia gitu. Ya, dulu Kalau dari 53 sama 50 mah lewat gitu. dari situ
edisi tahun selanjutnya dengan kelas 2 itu digabung ya kalau nggak salah ya, Tes ya. Kabur. Itu nggak jadi kiper, jadi memang waktu itu ada adik kelas yang cukup potensial namanya Suhendra kalau nggak salah. Suhendra. Sayang kalau beliau Pakai nggak kacamatannya ya. itu tenang sih. Suhendra itu. Tenang. Cuma mentalnya masih belum lah. Bukan kasihan sih ya, maksudnya sayang gitu kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau selalu waktu itu gua nih kapan ada waktu untuk Suhendra tampil gitu. Akhirnya Tapi kan itu kenang-kenangan kita buat pas kelas 3 Ya, itu juga terakhir. kan pengen lewatin jauh gitu kan. tapi ada cerita sedihnya juga ya, itu untuk terakhir di Piala Coca-Cola gelaran terakhir sebelum lulus H+1 H-1 atau H-2 sebelum tanding, itulah yang kaki gue sempat bengkakan cedera itu ya, makanya main juga nggak full, main cuma sebentar tahu-tahu jadi eksekutor penalti. Sampai sekarang masih ingat nggak masuk itu, kalau nggak salah ketepis ya lawan YPI 45 kalau nggak salah ya. Sampai sekarang masih ingat. Cuma ada satu lagi yang kita ingat waktu di Apindo ya, terakhir. Apindo, Nah, ya, itu kenangan Apindo. paling luar biasa sih. Kalau juara ya harusnya juara 1 tuh. Harusnya. Cuma kalah mental kan. Cuma Ada wah gila itu ada pemain pro tuh si Iksan gitu anjir, kan pada mental turun Iya. semua, suwe banget. itu akhirnya ketemu lagi dengan teman kecil gue, sahabat waktu SSP bareng tuh, Insan Jisung, beliau di 59, koordinasinya bagus. Kita sempat Skillful. sempat mengalahkan sama Babak Pusaka pertama ya, ya gitu ya. Pusaka dilewatin pertama kalinya ngalahin Pusaka di situ. Tapi kalah di semifinal sama SMA 59. Kalah di semifinal 59. Kita bukannya masuk final jadi. Enggak. Kita kalahnya di final aja. Kita peringkat 4. Kagak cuy. Cuma gol lebih banyak dari gol lebih banyak ke Tio. Kagak cuy. Masa sih? Bukan Serius. itu. Oh iya. Serius. Kagak lupa. Itu perjuangannya apa? Jadi saya ingat waktu itu salah satu guru matematika, mungkin kalau anak-anak SMA 100 taunya Pak Muslik itu galak. Enggak lah. Beliau- Tapi support ya. Beliau sampai saat ini yang masih gue ingat ya, oke lah secara akademik kita kurang bersaing dengan beberapa sekolah, tapi secara ekstrakurikuler kita mampu bersaing. Apalagi mungkin futsal dari gerakan kepengurusan Roni nih waktu itu ketuanya, dan teman-teman lainnya itu jajarannya, kita bisa ikut partisipasi Piala Coca-Cola itu 2 kali dan beberapa kompetisi luar, sampai akhirnya pernah juara beberapa kali pun itu di pengurusan Roni. Nah selanjutnya kan pengurusan Fauzi, kalau lulus dari situ tetap sih main bareng, tetap main bareng ya Roni. Sampai tahun berapa? Sampai 2010 2011 lah ya. 2009 2010. Men yang paling seneng kita dulu waktu kita kelas 2 ya, kita udah diajak sama anak kelas 3 gitu, udah dipercaya. Lu Ya. ikut kompetisi gitu, gila. Ya itulah kenangan ya. Kenangan Jadi banget sih dari- buat gue. Dari waktu apa? SMA, adik kelas, gak diperhitungkan. Ya perjuangan lah sampai ke Jarang titik banget waktu ya, itu ya. kita kesana kemari lah nyari event sampai sekolah kadang ya untungnya gua agak bisa nyontek jadi gimana kalau doi sih mabok mulu kayaknya. Oh gak jadi bahas. Masih muda itu kan. Ya, jam-jam muda coy. Tapi ya tetaplah itu nggak diingat sih sampai sekarang, sampai akhirnya tetap ya dari dulu pengen bisa main bola, pengen ikut turnamen, sampai ya beberapa event dari cari-cari kompetisi yang tadinya disepelekan, beberapa teman-teman ternyata punya semangat yang sama, punya Sering kita jalan-jalan sama. keluar ya, nyari-nyari jalan Ya. sampai di Jayabaya apa gitu Betul, ya. gitu ya. Kita Sampai- nyari-nyari. Sampai nggak dapat dispen pun nggak pernah dapat izin, akhirnya dapat izin, dapat dispen. Yang dulu kita patungan, akhirnya sekolah mau membiayai, wah itu ya, Sampai nyewa pelatih sekali-kalinya itu ya sampai pelatih. dapat pelatih ya. Dulu nggak pernah ada pelatih, Pak Agus kalau nggak salah. Iya Pak Agus ya. Benar Pak Agus. Nah, ingat Pak Agus kalau nggak salah itu Pak Martin, akhirnya percaya Pak Agus kalau nggak salah kan ya. Cuma ya sebentar sih ya, nggak lama Sebentar kita masanya. lulus ya. Kita juga Kayaknya lulus. waktunya aduh terlalu sebentar untuk ngeluarin semuanya gitu ya. Dan masing-masing tuh tetap sama Roni, lagi pula kan nggak cuma di sekolah, kadang juga main atau nginep di tempat Roni dulu ya. Waktu itu sama Cuman Roni selepas SMA ya nggak tahu
gua melemah gitu dalam hal nggak tahu lah, pokoknya melemah aja gitu kan. Tapi doi tetap semangat tuh. Aduh, kok gimana itu, selepas SMA nih ya, kalau kita bahas selepas SMA lu kemana tuh? Kalau gua nyasar dulu tuh. Apa ya? Dulu ingat apa ya, dari semenjak di Pondok Kelapa ini di Curug tinggal sama nenek. Orang tua kebetulan nih personal ya, yang Ran juga tahu ya, orang tua di Cilangkap kan. Iya, Cilangkap. Itu beruntung kenal salah satunya Bang Betty atau Bang Matrozi di situ awal mulanya. Jadi beliau cuma bilang buat hal yang positif. Awal mulanya kenal beliau sih ada turnamen junior tuh di lapangan Kanasta di Curug juga tuh Bang. Turnamen junior. Ini dari belakang rumah nenek nih mau ke sawah Bang. Mau ke lapangan tuh lewat sawah kalau nggak salah, jeblos. Dia bilang kenapa deh jeblos ya, itu namanya kita malu-malu. Jadi Kita malu-malu main nggak, gitu awal ya? mulanya nggak kenal beliau, main sama RT orang, akhirnya dipercaya dirangkul beliau untuk main. Itu SMA tuh orang tuh udah tetap bermain untuk kampung itu. Masih SMA ya? Masih SMA udah kenal beliau, udah dirangkul beliau. Nggak tahu mungkin ya sedikit Ria punya potensi kali waktu itu ya. Dirangkul sama beliau. Beliau dulu sekolah juga beli sarung tangan kiper tuh harganya nggak murah dari dulu ya. Tahun 2004 kalau nggak salah, 2004-2005 pas kita udah sekolah juga nambah porsi latihan walaupun sekarang perut melar. Cuman itu masih SMA tuh. Masih SMA. Cuman nggak disalurin pas di sekolahan. Beda kalau di luar kiper, kalau di sekolah kan males ya. Gila banget. Itu sama ya, buat hal yang positif. Seenggaknya apa yang bisa buat keluarga gua bangga. Kalau nggak sedikit main bola, dari main bola itu kan seenggaknya ada yang bisa dilihat dari orang tua kan. Walaupun nggak tinggal bareng kan, anaknya tetap positif, tetap menyalurkan hobinya yang disenang dari kecil. Makanya ya dari gang kecil di Rawabadak itulah, di Priuk itu selalu menyalurkan sampai saat ini, nggak lupa. Jadi dari sana itu Ron ya, dari kenal Bang Bet, beliau motivasi terus sampai lulus SMA udah jarang ini, tetap main antar kampung kalau nggak salah itu. Bang, kalau orang jatuh di pelukan orang yang tepat ya selalu berhasil gitu ya. Karena sampai saat ini tetap bergaul atau tetap kenal, tetap silaturahmi dengan Bang Bet. Sampai kapanpun nggak bisa lupa lah. Salah satu yang bisa ya ngebuka jalan juga tuh Bang Matrozi, Bang Bet itu. Jadi dari situ ya cukup dikenal sih. Waktu itu ada lapangan di kampus Unkris belakangnya itu namanya lapangan Belkam. Tahun 2009 kalau nggak salah itu ada turnamen. Beberapa kali turnamen sampai lulus grup, lolos akhirnya kalah. Itu ada namanya, itu awal mulai dikenal ya, mungkin ya. Ada namanya teman juga Rasja, sama dipanggilnya Nganga Pendi. Rasja sekarang kerja di salah satu ekspedisi lah di Kota Bekasi. Sama sih mimpinya, dia udah di Tegal, dari pemain Tegal juga. Kita, apalagi gue pengen bawa piala untuk kampung ini, kampung gue kecil, buat kenang-kenangan kalau nggak tinggal di sini nantinya. Ya alhamdulillah tuh, kalau nggak salah ngalahin salah satu tim yang dihuni pemain Liga 2. Kalau nggak salah pemain Persita waktu itu, penaltinya gue gagalin, juara 3, ya sempat naik lagi tuh nama di situ 2009, sampai akhirnya kenal futsal. 2009. Padahal postur nggak tinggi-tinggi banget lah. Cuma ya alhamdulillah rezeki. Selepas itu lu kuliah kan, we? Enggak, yang gua denger sih Lawe masuk UNJ. Wow, kata gue. Masuk UNJ gak gampang pada saat itu ya, tes olahraga, fisik, setahu gua gak gampang. Gua sempat kepikir mau masuk itu, tapi kayaknya gua nggak cukup kuat untuk ke situ. Jadi gua dari jalur lain lah begitu. Hoki. Sampai saat ini gue bilang gue cuma orang yang beruntung sih ya. Dalam arti kata banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak beruntung. Tapi apa ya? Waktu itu UNJ itu ujian mandiri, jalur ujian mandiri, seleksi ujian mandiri kalau nggak salah tahun 2007. Ya, cabangnya sepak bola, ikutin beberapa rangkaian tes, dari tes akademik sama tes Fisik ya. Cabang itu, fisiknya juga waktu masih kuat ya, sekarang udah lemah mungkin ya. Alhamdulillah lulus tuh, Ron.
salah satu dari angkatan kita yang masuk UNJ kebanyakan, tapi yang olahraga kayaknya cuma gue juga Nggak ada doang deh ya. yang lainnya. Tapi nggak bertahan lama, cuma satu semester pindah ke Yang lebih bagus lagi gue rasa ya. Yang lebih bagus lagi yang dihuni sama pemain timnas gitu kan. ya, timnas ya, itulah beruntungnya. Itu beruntungnya. Satu kayak gitu, pengen sedikit lebih maju lah waktu itu. Sempat masuk situ itu beberapa, nggak lama juga, cuma alhamdulillah itu rezekinya di situ satu kelas sama salah satu bintang timnas juga, Bang Fahri Reza sama Aryan di anak pusaka dulu kan, kemarin berangkat itu satu kelas. Kebetulan di kampus stay itu ya, stay Indonesia ya. Itu ketemu Burhan lagi, teman waktu Teman SMA SMA kita. itu. Apa? Duitnya dia. Kita di kelas manajemen A kebetulan. Kita di kelas manajemen A. Gue di kelas manajemen A nih. Kebetulan waktu itu ada nih turnamen internal. Kayak kelas meeting lah gitu ya. Kayak kelas meeting di sekolah, juara bertahan. Juara bertahannya itu beberapa kakak-kakak kelas. Siapa itu? Siapa ya? Kayak begitu tenar banget ya. Selalu stay itu ada Jailani gitu ya. rombongan si Azari, si Boy. Nah, itu masih belum inilah, jauh. Ya. Mereka main-main timnasnya stay. Hmm. Dari situ alhamdulillah diajak ikut gabung latihan sama senior nggak lama. Nah, waktu itu yang bimbing, jadi terima kasih banget juga kalau untuk menyaksikan ya Bang Asrakul Isa, Coach Isa, Coach Sankur. Ya sedikit lah, nggak banyak waktu dilatih beliau, cuma sampai saat ini sukses selalu ya Coach ya. Terima kasih. Kenal beberapa senior timnas, dari situ ilmunya yang gue ambil. Mungkin nggak lama, nggak selesai sampai di situ, ya kerja lagi nih. Ini keluar lagi. Selagi vakum tuh, cuti nggak diurus. Dari itu sempat ngerasain turnamen, akhirnya udahlah main di luar sama teman-teman tuh. Tapi di kampus tuh pernah ikut Liga Mahasiswa nggak sih? Liga Mahasiswa kayaknya enggak ya, waktu itu bela stay itu yang U23. U23. Kalau nggak salah itu kaptennya Daniel Bagas sempat main di sini. Sama waktu itu Bang Dongkel main megang juga, Ahmad Dongkel. Gua kuliah di Gundar tuh, kelas 1 cuman di Depok tuh, gua cuman 1 tahun di sana. Gua ke sana juga nyasar lah begitu kan. Iya. Tapi pengalaman gua waktu di situ pernah nih gua kalau sekarang nih dia coachnya kemarin Kanci BBK lah, Coach Naim tuh. Oh iya, Coach Naim. Gila, dilatihnya kayak apaan tahu, bener-bener kalau misalnya pemain pelatih kelas lah, gila banget dah latihannya. Benar-benar buat muntah gua gitu, naik turun wah gila. Nah itu ada event tuh begitu lawan timnas. Kan timnas itu lagi uji coba tuh, serangkaian uji coba dengan dengan kampus-kampus kan. Nah beruntungnya gua kepilih tuh. Yang pengalaman gua tuh waktu di lapangan nih, waduh gila, lapangan pro untuk timnas tuh jauh banget ya. Beda banget standarnya, buset deh. Itu lari nggak nyampe lah. Kalau misalnya gue lari dari ujung ke lapangan tuh balik lagi berapa menit gitu waktunya. Dan begitu lawannya Jailani ya. Kalau misalnya nendang dari posisi pojok nih kiri, kenceng banget, buset kayak apaan gitu. Bang Sayan gitu. Mantap-mantap menurut gue tuh. Masih coachnya Justin. Oh, Coach Justin. Bang Jay juga sempat latihan bareng ya waktu di stay, cuma saya junior waktu itu. Alhamdulillah. Tapi benar-benar yang membuka jalan sih dari ini, sebut nama komunitas ya. Dulu ada namanya itu Jackmania, sampai sekarang masih Jackmania Revolusi Pondok Bambu. Ya, kebetulan di Kalimalang dulu. Ya, awal mulai itu sempat main di Kalimalang, akhirnya anak-anak Jackref, Bang Oji dan Bang Hamdi itu ngumpulin teman-teman nih yang benar-benar anak-anak duren sawit ya, khususnya itu ya. Banyak kan anak pusaka, setahu gue anak pusaka. Banyak kan ya. Itu gokil ya. Itu di SMA PR sama 255 kalau nggak salah tuh, sama Bang Fuad. Dari situ Jackref tuh anak-anak muda tuh. Bang Fuad, Bang Ipung, Narto anak pusaka. Cici. Kebetulan belajar banyak dari Cici. Si Manan nggak main ya, Manan ya? Taryono Manan enggak di situ, sama Manan ya. Apa di Aryan. zamannya dia apa?
Wah, Lulusan bagus U16 ya. timnas gila. Gua Adiono ya, kecil iya. anjir. Dari situ Dur, alhamdulillah tuh ngebuka jalan dari Jackraft, Jackmania Revolusi, Jackraft lah ya, Jack Revolusi, sampai akhirnya Jack Revolusi itu dikenal. Kurang lebih tahun 2009 sering ikut event juga, juara. Itu pemainnya sempat main itu Tito Irmandi, kalau nggak salah mantan main BTG, Ismail Macil, Bang Mail juga pernah juga, terus Lilik Ponari, Pelari. Purna Irawan Setiawan, Acong, Yasin, ya Bang Fuad. Ya udah kayak abang sendiri sih ya kalau Fuad itu ya udah Pokoknya kelas lah kalau misalnya di sekitaran Jakarta Timur.